Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Devia Dwi Angelina Tarigan dengan NIM 200710020, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Malikus Saleh. Kali ini saya akan membuat tutorial menggunakan SPSS untuk mencari uji normalitas, uji homogenitas, dan uji T. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Matematika yang diampu oleh Ibu Dosen Hayatun Nufus SPD MPD. Baiklah, langsung saja teman-teman simak ya videonya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tutorial menggunakan aplikasi SPSS untuk mencari uji normalitas, uji homogenitas, dan uji T. Nah, sebelumnya teman-teman harus mengetahui dulu ketentuan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji T. Pada uji normalitas, jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak normal. Nah, jika nilai signifikasinya lebih dari 0,05, maka data tersebut normal. Begitu juga pada uji homogenitas, jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak homogen. Jika nilai signifikasinya lebih dari 0,05, maka data tersebut homogen. Nah, pada ketentuan uji hipotesis atau uji T, jika nilai signifikasinya lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya, tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, terdapat pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel dependen. Nah, di sini saya sudah mempunyai nilai post-test pada kelas eksperimen, dan saya kasih nama pada kelas eksperimen adalah kelompok 1. Nah, selanjutnya pada kelas kontrol, saya kasih nama sebagai kelompok 2. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi SPSS. Nah, di sini akan ada pilihan data view dan variabel view. Pertama, kita pergi ke variabel view, lalu kita isi pada kolom nama adalah post_test_experiment, lalu enter, lalu kita tulis lagi post_test_control, lalu enter. Lalu kita selang satu baris, kita tulis post_test, lalu enter, dan kelompok. Lalu enter. Nah, pada bagian kolom desimal, teman-teman ubah semuanya menjadi 0. Lalu pada kolom measure, teman-teman ganti semuanya menjadi nominal. Lalu kita pergi ke kolom value. Pada bagian kelompok, teman-teman klik di sini, lalu akan muncul titik 3. Nah, teman-teman klik titik 3-nya, lalu kita isi pada bagian value dengan 1, dan pada labelnya adalah kelas eksperimen. Lalu add dan 2, pada label kita tulis kelas kontrol. Lalu add, lalu klik OK. Nah, setelah tampilannya sudah seperti ini, teman-teman kembali ke data view. Nah, di sini kita tinggal menginput data dari post-test eksperimen dan post-test kontrolnya, lalu nilai kelompoknya. Nah, pertama kita input data dari kelas eksperimen terlebih dahulu. Di sini saya akan meng-copy paste data yang sudah saya punya, dan saya pindahkan ke SPSS-nya. Nah, pada bagian post-test di sini juga akan kita isi nilai post-test eksperimen.
Selanjutnya, nilai post-test pada kelas kontrol. Lalu kita isi di sini. Dan pada bagian post-test, kita isi nilai kelas kontrol setelah data nilai kelas eksperimen. Nah, pada bagian kelompok eksperimen, kita kasih label dengan 1. Kita isi di sini, lalu pada kelas kontrol dengan kelompok 2. Kita isi setelah data kelompok dari kelas eksperimen. Nah, setelah data telah terinput, untuk mencari uji normalitas, pertama kita pergi ke Analyze, lalu kita pilih Descriptive Statistic, lalu kita pergi ke Explore. Nah, pada Dependent List, kita pindahkan post-test ke Dependent List, lalu kelompok pada Factor List. Lalu kita pergi ke bagian Plots, dan kita centang bagian Normality Plot with Test. Lalu Continue, dan OK. Maka nilai dari uji normalitasnya akan terlihat. Nah, di sini nilai signifikan dari kelas eksperimen adalah 0,546 dan untuk kelas kontrol adalah 0,580. Artinya 0,546 dan 0,580 ini lebih dari 0,05. Berarti data tersebut adalah data yang berdistribusi normal. Selanjutnya kita mencari uji homogenitas. Kita pergi ke Analyze, lalu ke Compare and Means, dan kita pilih One Way ANOVA. Nah, pada Dependent List kita pindahkan bagian post-test, lalu pada bagian kelompok kita pindahkan ke faktor. Selanjutnya kita pergi ke bagian Option, dan kita centang bagian Homogeneity of Variant Test. Lalu kita pilih Continue, dan kita pilih OK. Nah, di sini terlihat nilai signifikannya adalah 0,155. 0,155 lebih dari 0,05, maka data tersebut adalah homogen. Selanjutnya kita mencari uji T. Kita pergi ke Analyze lagi, lalu ke Compare and Means, dan kita pilih Independent Sample T-Test. Lalu pada test variabel kita pindahkan bagian post-test, dan pada grouping variabel kita pindahkan kelompok. Nah, karena di sini masih ada tanda tanya, kita pilih Define Group, lalu kita isi di grup 1 dengan 1, dan grup 2 dengan 2. Lalu Continue. Maka tanda tanya tadi akan hilang dan berganti menjadi 1 dan 2. Selanjutnya kita pilih OK. Maka nilai dari uji T untuk kelas eksperimen adalah 0,456 dan untuk kelas kontrol adalah 0,679. Nah, 0,452 dan 0,679 ini adalah lebih dari 0,05. Maka menurut ketentuan uji hipotesis, H0 diterima dan HA ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependennya. Baiklah, demikian video yang dapat saya buat tentang mencari uji normalitas, uji homogenitas, dan uji T menggunakan aplikasi SPSS. Semoga video ini dapat membantu teman-teman. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.